Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Febrianti. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai World Summit on Sustainable Development 2002. KTTI Dunia 2002 tentang pembangunan berkelanjutan WSSD diselenggarakan untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan meninjau implementasi Agenda 21. Program aksi yang diadopsi pada konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan United Earth Summit 10 tahun sebelumnya. WSSD mengadopsi dua dokumen utama, Johannesburg Plan of Implementation dan Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Rencana pelaksanaan menetapkan jadwal khusus untuk mengatasi beberapa masalah, termasuk mengulangi laju hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2010 dan mengurangi 10 jumlah yang tidak memiliki akses ke air minum pada tahun 2015. Ini juga memperkuat peran Komisi Pembangunan Berkelanjutan dalam melanjutkan pengawasan internasional dan memantau kemajuan perjanjian berkelanjutan. Deklarasi Johannesburg menguraikan jalan yang diambil oleh UNICE ke WSSD, menyoroti tantangan, mengungkap komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, menggarisbawahi pentingnya multilateralisme, dan menekankan perlunya implementasi. KTTI Bumi berusaha untuk merumuskan kebijakan dan komitmen mengenai sustainable development sebagai that which meet the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs, memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan ini dipantau oleh World Summit Sustainable Development atau WSSD. Sedangkan WSSD sendiri bertujuan untuk mengevaluasi perubahan global dan menghasilkan aksi yang nyata untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan tetap melestarikan sumber daya alam di dunia dan terus meningkatkan meningkatkan permintaan air bersih, makanan, energi, layanan kesehatan, sanitasi, tempat tinggal, dan keamanan ekonomi. WSSD akan memfokuskan perhatian dunia pada aksi nyata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa perbedaan dari WSSD dan KTTI Bumi yang terlihat dari pendekatannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, kegiatan masing-masing selalu saling berkesinambungan, mengingat dua konferensi ini diadakan oleh PBB. Selanjutnya, beberapa isu global yang akan diangkat sesuai dengan laporan Sekjen PBB dalam Millennium Report-nya adalah antara lain peningkatan suhu bumi serta pola musim yang semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan peningkatan bencana alam, kebakaran dan konferensi hutan, serta gejala pengurangan air akibat konsumsi dunia yang kini 100% dari total pasokan yang ada. Agenda khusus dari WSSD secara umum meliputi 1. Penempatan fokus khusus mengenai aspek pembangunan dalam membangun pembangunan berkelanjutan. 2. Artikulasi visi baru bagi pembangunan berkelanjutan. Dan 3. Jaminan agenda pembicaraan yang berimbang dan terpadu. Ketiga hal tersebut di atas lahir dan adanya dikotomi aspek dimensi pembangunan dan agenda lingkungan hidup. Kegagalan pembicaraan internasional sebelumnya pada umumnya lahir karena salah satu dominasi aspek di atas, sehingga sulit dicapai sebuah kesepakatan. Padahal keduanya berkaitan sangat erat. Bisa diperkirakan bahwa pembahasan isu-isu lingkungan seperti peningkatan panas bumi tidak akan bisa dilepas dari isu-isu dimensi pembangunan seperti halnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Proses kaji ulang dalam WSSD akan membantu usaha penyusunan agenda pembicaraan yang terpadu.
mengingat semua pihak merasa perlu untuk melakukan pembingkaian paradigma pembangunan baru yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan saja, tetapi juga menjamin peran serta yang luas dan distribusi manfaat secara adil dan merata antar negara dalam setiap negara. Program Sustainable Development secara nasional maupun global berusaha diimplementasikan melalui kerjasama antar pemerintah terkait suatu negara ataupun dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintahan serta dengan masyarakat setempat yang terkait. Secara nasional, pemerintahan suatu negara akan berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin program ini sejalan dengan komitmen pembangunan tingkat tinggi yang diusung oleh WSSD. Misalnya saja, Indonesia selain turut serta aktif dalam KTT Bumi, ini juga berusaha untuk secara konsisten menjaga hutan yang digunakan untuk memenuhi komoditi konsumen melalui National Report yang komprehensif untuk disampaikan kepada Sekretariat UNFF atau United Forum of Forests. Adanya rencana tata ruang mencoba untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati, konservasi hutan yang dilakukan secara efektif, pengawetan plasma nutfah, pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengurangi kemiskinan, penggundulan hutan, dan degradasi lahan adalah 3 hal yang diutamakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan program Sustainable Development tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini juga dibantu oleh masyarakat adat setempat dan sektor swasta yang juga turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inisiatif bagi negara-negara berkembang atau rentan. Dalam Chairman's Paper muncul 2 butir mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang, kepulauan kecil, dan negara-negara Afrika. Pengalaman menunjukkan bahwa persoalan terberat implementasi pembangunan berkelanjutan memang dialami oleh negara-negara tersebut. Seperti kenyataannya bahwa persoalan kemiskinan terparah memang terkonsentrasi di Afrika. Persoalan kenaikan suhu global sangat mengancam kelestarian negara-negara kepulauan kecil yang umumnya berada di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan suhu yang diikuti dengan peningkatan muka air laut dan kekacauan musim menyebabkan adanya prediksi tenggelamnya negara-negara tersebut. Lebih parah lagi, kerusakan dan pencemaran lautan akan secara langsung menghancurkan ekosistem dan juga tata kehidupan perekonomiannya, mengingat banyak di antaranya menggantungkan pendapatan negaranya dari sektor pariwisata dan perikanan. Persoalan kepentingan negara kepulauan kecil di Asia Pasifik ini termasuk juga Singapura yang menjadi juru bicaranya, perlu didukung oleh Indonesia. Mengingat sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia juga berkepentingan atas keberadaan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecil. Konon, Indonesia sudah kehilangan 3.000 pulau kecilnya akibat kenaikan permukaan laut. Fokus bagi negara-negara yang memiliki ekosistem spesifik sebenarnya tidak terbatas pada negara kepulauan. Negara-negara pegunungan yang dimotori oleh Swiss dan juga perjuangan keberadaannya untuk mendapat perhatian khusus dalam pembahasan. Namun, kenyataan bahwa isu persoalan tidak searjen negara-negara kepulauan dan sebenarnya telah dapat tertampung dalam butir-butir fokus pembicaraan lainnya, maka tidak muncul secara spesifik dalam Chairman Paper. Khusus mengenai isu bantuan inisiatif untuk Afrika, negara-negara berkembang lainnya sebetulnya cukup berkepentingan untuk mendukungnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fokus perbaikan mekanisme keuangan multilateral dan penyelesaian krisis ekonomi yang tentunya berefek langsung pula pada persoalan yang serupa yang dihadapi negara-negara berkembang lain seperti Indonesia.
cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.